sampai Ulutu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Pada pagi yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Yang saya beri tema yaitu Tuhan selalu punya cara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hampir 1 bulan ini konflik antara Israel dan Hamas itu terjadi, dan berbagai kecaman dari dunia internasional tertuju kepada Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sesuatu yang menjadi kebanggaan dari bangsa Israel, yaitu sistem pertahanannya Israel, yaitu yang dinamakan Iron Dome atau kubah besi. Dan ini menjadi pertahanan yang sangat susah atau sulit untuk ditembus oleh rudal-rudal jarak pendek. Bahkan ini yang menjadi kebanggaan Israel karena mereka yang baru pertama kali mengembangkan sistem pertahanan ini dan sangat kokoh sekali sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan tembok Yeriko. Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat susah atau sulit untuk ditembus. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, dan Yeriko itu dilindungi oleh bentengnya yang tebal, sehingga mustahil untuk ditembus oleh musuh-musuhnya termasuk Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang pada saat itu belum ada senjata dengan menggunakan teknologi yang canggih. Seperti sekarang ini ada berbagai senjata canggih yang bisa digunakan dalam pertempuran seperti rudal, bahkan yang lebih parahnya adalah senjata nuklir, senjata pemusnah massal. Pada saat itu belum ada, sehingga mustahil untuk ditembus oleh bangsa Israel untuk mengalahkan ataupun menghancurkan tembok Yeriko ini. Namun dibalik kemustahilan, dibalik tidak mungkinannya bangsa Israel menembus tembok Yeriko ini, ada satu harapan bagi mereka ketika diingatkan oleh Tuhan. Di ayat yang kedua dari pembacaan kita ini, Tuhan berfirman kepada Yosua, dikatakan bahwa ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini serta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam artian bahwa Tuhan punya cara ketika bangsa Israel itu tidak punya cara bagaimana cara menembus tembok Yeriko, untuk menghancurkan tembok Yeriko. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak mengirimkan senjata yang canggih, Tuhan tidak memberikan senjata yang begitu dahsyat untuk menghancurkan Yeriko. Alih-alih untuk mengirimkan senjata yang canggih untuk mengirimnya, tapi Tuhan punya caranya sendiri. Saat cara manusia itu tidak bisa, maka ada caranya Tuhan yang menurut kita sangat luar biasa. Nah, Tuhan punya cara yang begitu luar biasa untuk menghancurkan tembok Yeriko. Yang saya catat, yang saya pelajari, Tuhan menggunakan 3 cara sebenarnya untuk menghancurkan Yeriko yang harus diikuti oleh bangsa Israel dalam menghancurkan tembok Yeriko. Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mengelilingi tembok Yeriko, sesuatu yang sebenarnya ngapain dengan cara yang seperti itu, apakah bisa kalau kita pertanyakan. Di ayat yang ketiga sangat jelas bahwa mereka harus mengelilinginya 6 hari. Di ayat yang ketiga. Kemudian apa yang Tuhan gunakan caranya adalah menggunakan sangkakala. Para imam harus membawa sangkakala dan meniupkannya. Di ayat yang keempat. Kemudian cara yang ketiga adalah Tuhan menyuruh mereka untuk bersorak-sorai sambil mengelilingi tembok Yeriko di hari yang ketujuh. Itu adalah caranya Tuhan menolong umat
ataupun bangsa Israel untuk dapat menghancurkan tembok Yeriko yang terkenal sangat susah untuk ditaklukkan. Tuhan selalu menolong umatnya dengan cara yang begitu ajaib, begitu luar biasa, bahkan di luar pemikiran umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali juga kita diperhadapkan dengan permasalahan ataupun tembok-tembok yang dalam kehidupan kita ini sangat susah sekali untuk bisa dihancurkan. Yang pertama adalah ketika kita ada dalam permasalahan, seolah-olah jalan yang kita tempuh itu buntu, ada tembok yang menghalangi kita. Tapi jangan pernah menyerah, kita percaya bahwa ada caranya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Pengalaman hidup kita mungkin berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain itu berbeda permasalahan hidup yang dihadapi. Tapi satu pengharapan kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan kita. Dalam situasi apapun, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tuhan mengubah semuanya yang mustahil menjadi kemustahilan, itu menjadi sesuatu yang nyata bisa terjadi. Saat kita berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang menjadi bagian kita adalah kita meminta pertolongan Tuhan, taat kepada Tuhan, selebihnya biarkanlah Tuhan yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Masalah kapan itu bisa terjadi, kita hanya menunggu jawaban Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan untuk menuruti semua yang kita inginkan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan bahwa harus hari ini Tuhan kerjakan, Tuhan harus membuat mujizat bagi hidup saya hari ini. Tidak bisa. Kita hanya bisa menunggu. Bagian kita adalah meminta kepada Tuhan, menunggu Tuhan yang bekerja. Bagian kita hanyalah taat, walaupun kadangkala bahwa kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami hal yang demikian, ataupun kenapa kita tidak berhadapkan dengan permasalahan hidup dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan selalu punya cara, sesulit apapun permasalahan hidup kita. Percaya ada jalannya Tuhan, ada caranya Tuhan menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang selama ini tembok yang kita bangun dalam kehidupan kita, kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, bahwa menganggap itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Baik itu oleh karena jabatan kita, baik itu oleh karena harta benda yang kita miliki. Itu menjadi benteng pertahanan kita. Kita menganggap bahwa, oh, saya punya benteng kekuatan di hidup saya. Saya punya uang banyak, punya jabatan, punya ini, punya relasi dengan orang-orang yang terkenal, punya relasi dengan para pejabat. Sehingga kita menganggap diri kita ini tidak memerlukan orang lain, bahkan tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada caranya Tuhan kadangkala untuk menghancurkan tembok-tembok kesombongan dalam diri kita. Ingat bahwa ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kadangkala kita dibawa dalam situasi yang sulit. Bukan karena Tuhan tidak suka dengan kehidupan kita, tapi kadangkala Tuhan memakai itu semua untuk kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan dari hidup kita ini. Semuanya bisa Tuhan hancurkan dalam sekejap. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan selalu punya cara, baik untuk menolong kita, bahkan untuk menegur kita dalam keadaan kita yang mungkin sombong dengan apa yang kita miliki. Ingat, Tuhan selalu punya cara untuk merendahkan kita. Biarlah kiranya ini, firman Tuhan ini menguatkan kita dan percaya akan pertolongan Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur buat hari ini Tuhan menolong dan memampukan kami. Saat ini ya Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Hanjak Maju. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong jemaat ini, menolong para penatua diakon dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di surga,
buat kesempatan yang Kau berikan bagi mereka boleh melayani. Berikan kesehatan, kerjasama yang baik, sehingga mereka boleh mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh percaya akan pertolongan Tuhan. Juga kami berdoa buat program jemaat, baik itu pembangunan gereja secara fisik, bahkan biarlah Tuhan menolong jika mereka mengurus segala macam proposal untuk pembangunan gereja. Juga kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan membuka jalan. Terima kasih buat para hamba Tuhan yang melayani di jemaat ini. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, kekuatan selalu. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.